Halo Sobat Manajemen, selamat datang kembali di podcast FYP, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah, sebelumnya izin mengingatkan kembali ya Kang, untuk teman-teman yang mungkin lupa atau bahkan belum tahu, apa sih podcast FYP itu? Jadi, podcast FYP adalah salah satu program kerja dari divisi akademik yang dimana di dalamnya membahas seputar 4 kelompok bidang keahlian manajemen atau KBK. Dan FYP itu sendiri singkatan dari For Your Plan, di mana podcast ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap KBK manajemen dan untuk mempersiapkan diri dalam pemilihan KBK di semester 6 nanti. Khususnya bagi mahasiswa baru sebagai gambaran dalam pemahaman terkait KBK manajemen yang ada di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, Sobat Manajemen, udah pada nonton belum podcast Himaj sebelumnya? Kalau belum, cepetan nonton ya, karena banyak informasi yang bermanfaat loh bagi kalian para sobat manajemen. Oke, nah berhubung 4 KBK manajemen sebelumnya udah dikupas tuntas oleh teman-teman akademik dari narasumber yang keren-keren. Nah, di podcast episode terakhir kali ini adalah podcast episode yang paling spesial karena topik pembahasan kali ini yaitu seputar HM KMP Manajemen. Nah, pasti sobat manajemen semua pada kepo ya. Apa sih HM KMP Manajemen itu dan bagaimana? Oke, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ismanda Dewi Rukmana dari angkatan 2022 selaku host yang akan memandu acara podcast sampai akhir nanti. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Akang yang kece nih. Boleh dong Kang, izin untuk memperkenalkan diri kepada sobat manajemen. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dauda Kodi Ramdhani selaku Ketua HMKMP Manajemen periode 2023-2024 dari angkatan 2020. Salam kenal semuanya rekan-rekan manajemen. Nah, sebelum kita masuk ke segmen bertanya-tanya nih, boleh dong Kang diceritain secara singkat bagaimana pengalaman Kang Dauda dalam HMKMP Manajemen ini? Baik, untuk pengalaman saya pribadi selama mengikuti HMKMP Manajemen periode kebelakang itu tentu ya banyak pelajaran, banyak pengalaman, baik dari sisi akademik ataupun non-akademik. Nah, sehingga pengalaman yang saya dapatkan dari HMKMP Manajemen selama 2 periode kebelakang itu dapat menjadikan saya sebagai ketua HMKMP Manajemen yang sekarang. Jadi pada intinya kalau pengalaman itu lebih ke fun ya, senang gitu, tapi tidak lupa juga untuk tanggung jawab selama di organisasi itu sih selintas terkait pengalaman. Baik ya teman-teman, tanggung jawab adalah hal yang paling utama. Oke Kang, apa sih HMKMP Manajemen itu? Baik, HMKMP Manajemen itu adalah organisasi di tingkat jurusan yang mana alur koordinasi dengan lembaga itu adalah garis koordinasi. Nah, HMKMP Manajemen ini memiliki pembina yaitu ketua jurusan langsung Bapak Yunyun. Nah, berikut kalau di skala universitas ini berarti kan ada tingkat jurusan, himpunan, masuk ke tahap fakultas, ada BEM fakultas, dan tingkat yang tertinggi itu BEM universitas dengan alur koordinasi yang mana masing-masing baik himpunan, BEM fakultas, dan BEM universitas itu mempunyai fungsi masing-masing. Itu sih selintas tentang manajemennya. Oke. Baik, jadi HMKMP Manajemen adalah organisasi himpunan di tingkat jurusan manajemen. Oke Kang, tentunya Akang tidak sendiri di himpunan manajemen, ada rekan-rekan yang lain. Betul. Nah, apa aja sih, ada divisi apa aja Kang di HMKMP Manajemen? Sebetulnya kalau kita lihat dari periode ke periode itu beda-beda ya tergantung kebutuhan, arah gerak, dan langkah taktis atau organisasi ke depannya. Untuk periode kali ini ada 9 divisi. Nah, yang pertama ada sekretaris, bendahara, kemudian ada kaderisasi, akademik, minat bakat, humas, kesekretariatan, medkominfo,
itu, dan satu lagi itu divisi Kastrat. Iya, Kastrat itu. Jadi ada 9 divisi untuk divisi periode sekarang. Maaf ya Teh, jadi sedikit loading. Iya. Wah, banyak juga ya. Ada 9 divisi teman-teman. Betul. Itu sangat menarik sekali untuk kita mengikuti HMKMP Manajemen. Oke Kang, nih dari 9 divisi tersebut tentunya banyak proker-proker nih. Betul. Nah, ada nggak sih Kang proker yang unik sekali? Oke, jadi sebetulnya kalau untuk proker itu disebut unik, hampir semua program kerja di HMKMP Manajemen sekarang itu unik. Nah, kenapa unik? Yang pertama itu secara agitasi massa, langkah gerak program kerja itu beda dari periode-periode sebelumnya. Nah, yang mana fokus sekarang itu menitik beratkan kepada pengambil alihan keputusan dari ketua divisi untuk memperlancarkan program divisi yang bersangkutan. Nah, kalau kita ambil contoh nih dari Medcominfo sebagai ujung tombak organisasi ya, branding organisasi, yang mana teman-teman Medcominfo ini setiap kegiatan organisasi atau prokeran mereka biasanya langsung bikin mini vlog. Nah, itu secara rutinan. Nah, kalau untuk internal mahasiswanya itu kita fokus di jurusan manajemen. Nah, jadi sebetulnya hal-hal unik itu kembali kepada perencanaan proker atau dari divisi yang bersangkutan. Gitulah selintas. Kalau saya jabarkan semua langsung di sini kan tidak mungkin ya. Nanti tunggu tanggal mainnya aja. Siap. Oke, jadi tadi ada yang unik tuh Medcominfo sebagai visualisasinya himpunan HMKMP Manajemen. Nih, tentunya dari program kerja yang unik tadi tuh pasti ada tantangannya ya. Betul. Tidak semudah itu untuk melakukan hal tersebut. Betul. Nah, tantangannya tuh seperti apa Kang dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau untuk tantangan di organisasi ataukah kepanitiaan? Boleh Kang dari organisasinya maupun dari kepanitiaan. Nah, sebetulnya kan kalau pengurus saya sekarang itu ada 35 orang, yang mana rata-rata itu pengurusnya baru, otomatis punya semangat baru, sehingga treatment untuk memperbaiki suatu program kerja itu perlu adanya peningkatan, pendampingan, upgrading skill baik secara pengetahuan, pengalaman dari pengurus. Nah, sampai saat ini kurang lebih pengurus itu sudah berjalan 2 bulan. Nah, di situ kan teman-teman pengurus udah banyak kita gas di sini itu kan berarti ditunjang baik dengan pengalamannya, teorinya, sehingga pengurus itu mampu mengejar dari misi ketua dan wakil ketua himpunan. Nah, terus tantangan berikutnya itu kan kalau kita lihat dari pengurus baru, semangat baru itu tuh masih perlu banyak pendampingan. Nah, jadi sebetulnya ikhtiar kita di himpunan itu segala sesuatu program kerja yang ada di HMKMP Manajemen itu secara tidak langsung, bahkan sampai ke masalah teknis langsung didampingi. Itu sih kalau bukan kendala sih ya, lebih ke tantangan saya selaku ketua himpunan periode sekarang. Nah, kalau untuk kepanitiaan itu biasanya ada di pembagian sumber daya manusia. Karena kan pasti ada pencampuran nih antara mahasiswa aktif yang ikut kepanitiaan dan kepengurusan. Tentu kan perhatian kita sebagai, ya saya selaku ketua himpunan itu pasti memperhatikan bagaimana kemampuan mahasiswa aktif, bagaimana tahu kemampuan pengurus kita, sehingga perlu pembagiannya secara merata. Jadi lebih ke alokasian sumber daya itu. Baik, jadi ketika kita mengikuti HMKMP Manajemen, tidak hanya mengikuti organisasi biasa saja, tapi kita dilatih untuk ditingkatkan skillnya, juga kemampuan komunikasinya. Oke Kang, nih ada stigma katanya kalau mengikuti organisasi nih, kadang akademiknya tuh turun, jadi tidak seimbang antara organisasi dan akademik. Nah, bagaimana himpunan ini justru harus sebaliknya gitu, membantah stigma tersebut? Oke, jadi pada intinya kan ketika kita mengikuti organisasi otomatis nilai akademik kita anjlok ya, itu kan tujuan apa arahnya. Nah, sebetulnya gini teman-teman,
Nah, ketika teman-teman dipilihkan antara akademik dan organisasi, itu adalah pilihan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, dari sisi akademik, teman-teman datang ke Unjani khususnya masuk ke jurusan manajemen itu adalah berkuliah. Nah, ketika teman-teman masuk organisasi, berarti kan ada pikiran di mana teman-teman mempertimbangkan, sehingga organisasi adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, begitupun dengan akademik. Nah, karena saya memiliki prinsip tidak bisa memilih antara akademik dan organisasi, maka lakukanlah manajemen waktu yang baik. Nah, berarti kan ada skala prioritas. Nah, jadi kalau dari program kerja himpunan itu biasanya kan dari divisi akademik ada ikhtiar untuk fokus UTS dan fokus UAS. Nah, yang mana sebelum pelaksanaan UTS atau UAS itu kita mengadakan belajar bersama. Nah, yang biasanya itu dari mahasiswa aktif sendiri yang ngajarnya. Nah, kenapa tuh dari mahasiswa aktif sendiri? Itu biasanya untuk menstimulus mahasiswa untuk bisa berani public speaking dan mengajarkan ilmu-ilmunya gitu. Nah, jadi ada ikhtiar dari himpunan juga mengadakan belajar bersama. Jadi perlu digarisbawahi juga, tanggung jawab di organisasi itu tidak bisa ditinggalkan, tanggung jawab di akademik jangan sampai terlupakan gitu. Ya, jadi antara akademik dan organisasi harus seimbang ya. Jadi, jangan takut teman-teman untuk mengikuti organisasi manapun yang ada di kampus gitu ya. Justru dengan adanya organisasi kita bisa menambah relasi. Dengan adanya relasi, dengan bertemu banyak orang-orang yang penuh pengalaman, sehingga kita bisa semakin meningkat jiwa dalam belajarnya. Baik, selanjutnya Kang, nih, rencana himpunan manajemen ini ke depannya akan bagaimana? Rencana dari segi apa tuh Teh, kalau boleh tahu? Dalam tantangan yang akan datang dalam dunia manajemen. Oke, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari program yang ada di himpunan, salah satunya itu ada seminar nasional juga, di mana di seminar nasional itu kita mengusung pemateri yang handal dan berbakat sesuai dengan bidangnya untuk menunjang keilmuan dari bidang manajemen. Nah, kita contoh perencanaan yang saya buat untuk seminar nasional itu adalah salah satunya untuk pekat terhadap investasi. Nah, kenapa tuh kita harus pekat terhadap investasi? Karena kan perlu kita akui juga ya, jurusan kita itu di bidang ekonomi, sehingga lebih menstimulus mahasiswanya untuk bisa lebih pekat terhadap dunia perekonomian. Nah, itu kalau dari segi program kerja, yang mana salah satunya itu ada seminar. Nah, kalau untuk secara kepengurusannya, untuk menunjang kepengurusan itu bisa mampu dalam bekerja, berarti kan kita melatih public speaking, critical thinking, dan problem solvingnya. Nah, itu kan salah satu bekal bagi rekan-rekan pengurus atau kepanitiaan yang mengikuti di bawah pertanggungjawaban HMKMP Manajemen. Nah, kembali lagi kepada orangnya, ketika orang tersebut mengikuti secara baik segala sesuatu prosedur yang telah diberikan, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan hasilnya untuk menunjang di masa depannya gitu sih. Jadi kalau kita lihat mempertanyakan kepada himpunan itu, himpunan mah hanya berusaha kembali kepada mahasiswanya gitu. Jadi dari himpunan tuh kita memberikan banyak dampak positif dari internalnya maupun eksternalnya. Nah, jadi tergantung kembali pada diri kita sendiri yang harus mampu dan siap gitu, bisa mengelola dan menerima dampak positif tersebut supaya dampak positif tersebut terasa gitu oleh kita. Nih, ada pertanyaan terakhir. Nih, Bang, kan dari program kerja yang ada itu serasanya tuh kayak proker terus gitu, setiap rekan-rekan divisi itu. Nah, gimana sih cara healing dari proker yang rumit, yang pusing gitu? Oke. Kita luruskan dulu mungkinnya kenapa himpunan kita banyak program kerja. Nah, yang pertama, kenapa di himpunan itu banyak program kerja, karena untuk lebih secara langsung melatih soft skill by divisi.
Nah, kalau ditanya bagaimana treatment mungkinnya pengurus saya supaya lebih nyaman, terus berkesan ketika mengikuti program kerja meskipun itu biasanya capek. Nah, yang pertama itu ada bonding pengurus yang biasanya tuh 2 bulan 1 kali internal pengurus itu namanya manajemen sehat. Nah, manajemen sehat itu ada ketika pengurus kita sudah voting nih. Kemarin kita sudah terlaksana manajemen sehatnya ke Taman Hutan Raya Insinyur Juanda di Dago. Nah, itu kan sebagai salah satu bonding dari pengurus untuk kenal satu sama lain. Nah, yang kedua perlu kita ketahui juga nih kenapa teman-teman pengurus ini harus bisa betah di program kerja. Setting goals apa nih yang harus teman-teman pengurus itu tahu ketika mengikuti program kerja. Nah, itu kan sebagai salah satu media untuk mengeluarkan stres. Jangan sampai ketika saya ikut prokeran tapi saya nggak tahu nih benefitnya apa. Nah, hal-hal seperti itu yang saya coba terapkan kepada pengurus saya supaya tahu dampak mengikuti kegiatan di himpunan itu apa. Nah, terus biasanya juga kita itu kan ada rapat pengurus bulanan. Nah, yang mana rapat pengurus bulanan itu metodenya diracik. Apakah setelah rapat pengurus itu kita ngeliwat, atau kita langsung futsal, atau kita nonton film. Nah, kayak kemarin tuh waktu silaturahmi manajemen itu kan sebagai salah satu bentuk media untuk pengurus itu bisa merasakan kekeluargaan yang nyata. Nah, jadi bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi lebih ke tindakan secara langsung bagaimana pengurus itu paham dan mengerti. Yang penting tahu dulu aja gitu. Supaya karena percuma kalau pengurus stres. Nah, stresnya itu harus kita runut dulu sampai mana. Kayak contoh nih misalnya Teteh itu stres karena menjadi host podcast akademi. Nah, kan kalau tidak diterangkan mungkin oleh ketua divisinya, Teteh nggak akan tahu arahnya kemana. Nah, begitulah kan manusia mah, yang penting dia tingkatannya tuh ada 3, mengetahui, mengerti, memahami. Yang penting pengurus saya itu mengetahui dulu, agar mengerti dan memahaminya mereka bisa secara mandiri. Itulah sebagai media stres, metode stres yang saya lakukan supaya pengurus itu tidak gampang stres. Itu sih Teh. Oke, jadi seperti yang akan katakan tadi bahwa program kerja itu bukan hanya untuk rasa capek, tapi justru dari program kerja yang ada itu sebagai media untuk mendapatkan benefit-benefit yang sangat bermanfaat gitu. Oke. Nah, baik, sebelum penutup nih, ada gambaran 1 kata atau bahkan 2 kata untuk HMKMP manajemen. Oke ya, mungkin beberapa kata yang menggambarkan manajemen itu. Yang pertama, kuantitas. Kenapa kuantitas? Karena dominan mayoritas mahasiswa Unjani itu banyaknya dari manajemen. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu menunjang kualitas. Nah, setelah kita memiliki kuantitas, otomatis kita perlu nih berpikir bagaimana mengembangkan pola pikir dan sumber daya untuk mencapai titik tertinggi seseorang produktif itu sehingga membangun kualitas. Sayang ketika jurusan manajemen tidak aktif ya Teh, baik di organisasi atau di akademik, sehingga tidak ada bedanya atau kurang menghasilkan kualitas. Nah, yang terakhir itu ada solidaritas. Kenapa perlu adanya solidaritas? Karena secara tidak langsung kita itu sebagai manusia adalah makhluk sosial. Nah, dalam makhluk sosial itu berarti kan harus ada solidaritas, di mana kita memiliki satu rasa yang sama. Yang sakit perlu diobati, yang senang kita harus diajaki. Nah, terus jangan lupa juga nih jargonnya teman-teman, karena manajemen itu punya jargonnya, salam manajemen salam persatuan. Itulah jargon yang jangan sampai teman-teman lupakan. Karena di PDH teman-teman itu satu lagi nih Teh. Nah, karena kan identiknya kita dengan biru ya. Nah, biru PDH itulah. Jadi beberapa, bukan satu kata, banyak berkata-kata ya Teh barusan gitu. Cukup. Jadi HMKMP manajemen ini akan gambarkan tadi kita simpulkan ya, dari kualitas,
kuantitas juga solidaritas. Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara nih, karena waktunya terbatas, maka kita cukupkan pembahasan mengenai HMKMP manajemen ini. Semoga apa yang Kang Dauda sampaikan kepada teman-teman bisa bermanfaat. Nah, karena kita sudah ada di penghujung acara, mungkin karena waktunya terbatas juga. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Dauda bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan podcast ini. Oke, karena ini episode terakhir, saya selaku host mewakili host yang ada di podcast akademik ini mengucapkan terima kasih, juga pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya Ismanda, pamit undur diri.